Pernah nggak lo ngerakit rak IKEA? Bautnya hilang satu, manualnya kayak kitab alien, dan selalu ada satu papan yang posisinya kebalik. Tapi begitu jadi, lo liatin hasilnya sambil senyum puas. Seolah-olah lo baru nemuin mesin waktu. Padahal, bro, itu cuma rak. Rak kayu standar, yang kalau miring dikit bisa bikin buku jatuh semua. Nah, kebanggaan aneh itu punya nama, IKEA Bias. Sebuah fenomena psikologi yang bilang kita suka melebih-lebihkan nilai sesuatu yang kita bikin sendiri. Barangnya mungkin biasa aja, kualitasnya standar, tapi karena tangan lo yang ngerakit, tiba-tiba rasanya kayak karya seni kelas dunia. Dan ini bukan cuma soal rak. IKEA Bias itu nyusup ke hampir semua aspek hidup kita. Misalnya, bisnis. Lo buka usaha jualan kopi. Rasanya pahit, wifi-nya lemot, tapi lo yakin banget, wah, ini bakal jadi Starbucks kedua. Kenapa? Karena lo yang bikin. Lo udah tuang tenaga, uang, sama dua-dua panjang pas lagi ngaduk kopi. Jadi meski pelanggan kabur, lo tetap kekeh, ini spesial. Atau hubungan. Lo pernah nggak jatuh cinta sama orang yang jelas-jelas toksik? Dia cuekin lo, ghosting seminggu sekali, tapi begitu ngechat, lo balik lagi dengan semangat 45. Kenapa? Karena lo udah ngerakit hubungan itu. Lo yang bikin playlist lagu, lo yang sabar dengerin curhatannya sampai jam 3 pagi, lo yang bayar makanan pas lagi jalan. Jadi meski hubungan itu mirip rak miring yang tinggal nunggu roboh, lo tetap bilang, tapi kan, ini hasil usaha gue. IKEA Bias bikin kita susah move on. Dari skripsi yang udah nggak relevan, dari proyek kantor yang udah jelas gagal, bahkan dari gaya rambut yang udah nggak cocok tapi lo pertahanin karena ini signature gue, bro. Kita terlalu sayang sama sesuatu, bukan karena barangnya berharga, tapi karena kita udah invest di dalamnya. Tapi hati-hati. IKEA Bias itu kayak jebakan. Lo bisa terjebak ngerawat rak miring selamanya, cuma karena gengsi buat bilang, oke, ini gagal. Lo takut kehilangan kerja keras lo? Padahal, lebih bahaya kalau lo kehilangan masa depan lo. Gue kasih contoh. Ada orang yang ngejalanin bisnis bertahun-tahun. Rugi terus, tapi dia bilang, sayang, udah terlanjur banyak modal. Itu namanya bukan tangguh, tapi keras kepala. Sama kayak lo nyimpen tanaman plastik, terus lo siram tiap pagi, berharap suatu saat bisa berbuah. Bro, itu plastik. Gak bakal tumbuh. Disinilah pelajaran pentingnya, bangga boleh, terjebak jangan. Ngerakit sesuatu emang bikin lo merasa punya ikatan emosional, tapi jangan sampai ikatan itu jadi borgol. Kalau rak lo udah mau roboh, bongkar aja. Kalau bisnis lo buntu, pivot. Kalau hubungan lo bikin sakit kepala lebih sering daripada bikin bahagia, tinggalkan. Hidup ini bukan soal berapa banyak rak miring yang berhasil lo rawat, tapi seberapa berani lo bikin rak baru. Karena jujur aja, lo lebih berharga daripada kayu triplek yang lo pertahanin cuma karena lo udah keringetan pas ngerakit. Masalahnya, banyak orang lebih takut kehilangan usaha yang udah dikeluarin, daripada kehilangan masa depan yang seharusnya mereka punya. Itu sebabnya mereka bertahan di tempat kerja yang bikin stres, atau tetap ngejar passion yang udah nggak relevan. Semua cuma karena mereka udah invest waktu dan tenaga di situ. Padahal, kadang pilihan paling berani adalah berhenti. Lo tahu nggak, dunia ini nggak peduli seberapa lama lo ngerakit rak itu. Dunia cuma peduli, raknya kepake atau enggak. Kalau rak lo goyang tiap kali ditaruh barang, ya nggak ada yang mau pakai. Sama kayak ide-ide lo, kalau nggak jalan, ya orang nggak akan peduli seberapa niat lo waktu bikin. Ironisnya, IKEA Bias sering dibungkus dengan kalimat motivasi palsu. Lo pernah dengar, jangan pernah menyerah. Padahal, konteksnya harus jelas. Kalau lo lagi dorong tembok beton, menyerah itu bukan kelemahan, tapi kesadaran. Karena apapun yang lo lakukan, temboknya tetap nggak bakal geser. Jangan sampai lo mati kecapean gara-gara salah paham sama kata-kata motivasi murahan. Terjebak di IKEA Bias itu kayak jadi tahanan di rumah yang lo bangun sendiri.
Lo sibuk jaga pintu, sibuk polesket, padahal rumahnya udah retak-retak. Dan makin lama lo tinggal di situ, makin susah lo pindah. Karena lo bilang ke diri sendiri, sayang, udah keburu betah. Padahal betah atau enggak, gentengnya udah bocor, bro. Lo harus berani ngerombak ulang hidup lo. Jangan takut kelihatan gagal, karena gagal itu cuma status sementara. Yang permanen adalah kalau lo nggak pernah nyoba lagi. Ingat, orang nggak bakal ingat berapa kali rak lo roboh, tapi orang bakal respect kalau lo berani bangun rak baru dengan lebih kuat. Dan jangan salah, rak baru itu bukan berarti harus megah atau mahal. Kadang yang lo butuhin cuma rak kecil, sederhana, tapi kokoh. Sama kayak hidup, lo nggak perlu jadi Bill Gates buat ngerasa berarti. Cukup punya kehidupan yang lo bisa nikmatin tanpa takut jatuh setiap saat. Jadi mulai sekarang, coba lo cek rak-rak dalam hidup lo. Ada yang udah miring tapi lo masih jaga mati-matian? Ada yang udah reot tapi lo pertahanin karena gengsi? Kalau iya, mungkin saatnya lo bongkar. Bukan karena lo gagal, tapi karena lo pantas dapat sesuatu yang lebih baik.